Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Lerman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang spinner, dead picker, dan juga time picker, di mana ketiga fungsi tersebut digunakan dalam proyek kali ini. Dimulai dengan spinner sendiri yang berfungsi seperti drop-down menu, di mana kita dapat memilih satu opsi dari daftar pilihan yang tersedia. Biasanya digunakan saat pilihan yang tersedia cukup banyak, namun ingin ditampilkan secara ringkas. Kemudian untuk yang date picker sendiri digunakan untuk memungkinkan dalam memilih tanggal termasuk hari, bulan, dan juga tahun dengan mudah dan ditampilkan dalam bentuk kalender maupun secara spinner. Dan yang terakhir yaitu terdapat time picker di mana digunakan untuk mengambil input waktu dari pengguna termasuk jam dan menit. Seperti date picker, time picker juga bisa ditampilkan dalam bentuk spinner atau tampilan jam secara digital. Kemudian di sini kita beralih pada penjelasan tentang source code yang diawali dengan source code pada activity main, di mana pada activity main ini memilih penggunaan XML versionnya yaitu 1,0 dan juga encodingnya UTF-8. Dilanjutkan dengan source code pada bagian scroll view, di mana scroll view ini akan membungkus seluruh konten untuk memungkinkan penggulir atau proses scroll nantinya ketika project melebihi area tampilan layar. Kemudian di sini terdapat pemilihan Android layout width dan juga height-nya yaitu sama-sama menggunakan match parent yang berfungsi untuk membuat scroll view memenuhi seluruh tampilan pada layar. Kemudian di sini juga terdapat pemilihan background-nya yaitu sebuah foto. Kemudian terdapat tools context main activity yang berfungsi untuk menghubungkan tata letak ini dengan main activity guna melakukan perhatiin jauh di alat pengembangan Android. Kemudian di sini juga dilanjutkan untuk source code pada bagian linear layout yang berfungsi sebagai container untuk mengatur kelas-kelasnya atau anak-anaknya secara vertikal. Kemudian di sini terdapat pemilihan layout with height-nya width-nya match parent dan juga layout-nya wrap content dengan pemilihan orientation-nya yaitu vertikal serta menggunakan padding sebesar 16 dp. Kemudian di sini masuk untuk source code pada text view yang memilih layout width dan juga height-nya yaitu sama seperti pada linear layout, di mana kedua layout ini akan memusatkan teks secara wrap content juga dan juga match dilengkapi dengan gravity-nya yaitu center, di mana center ini akan memusatkan teks pada secara horizontal. Kemudian di sini pemilihan text color-nya menggunakan warna hitam dengan text size-nya sebesar 24 dan juga text style-nya bold atau tebal. Kemudian di sini lanjut lagi untuk search code pada bagian eh, material card view-nya atau com.google Android material card view. Dimulai dengan pemilihan width dan height-nya yaitu match dan juga wrap dengan card corner radiusnya sebesar 12 dp untuk eh, pelengkapnya. Kemudian di sini juga terdapat card elevation-nya sebesar 4 dp dan di dalam sebuah kartu yang dibikin ini terdapat linear layout lain yang berisi pemilihan tanggal dan waktu. Jadi nanti eh, kita dapat memilih tanggal dan waktu pada bagian material card view. Kemudian di sini dilanjutkan dengan linear layout bagian date picker juga, di mana pada linear layout-nya ini memilih penggunaan layout width dan height-nya, match serta wrap dengan orientation-nya yaitu vertikal dan padding-nya sebesar 16 dp. Kemudian di sini pada date picker sendiri memiliki ID yaitu date picker dengan width dan height-nya sama-sama wrap konten dan kalender view show-nya kita milih true untuk ditampilkan dalam bentuk kalender. Kemudian di sini date picker-nya milih kalender dengan gravity center dan juga margin-nya yaitu 18 dp. Kemudian untuk time picker sendiri, pada time picker eh, memiliki ID yaitu time picker dengan pemilihan layout width dan height-nya yaitu match serta wrap content. Pemilihan tampilan time picker mode juga memilih penggunaan spinner. Kemudian di sini eh, terdapat linear layout kembali dengan material card view, di mana eh, pada material card view ini sama seperti card view sebelumnya pada bagian di atas ini, pada bagian di atas linear layout, di mana pada source code lanjutannya yaitu text input layout
atau memilih penggunaan width serta height-nya yaitu match dan wrap dengan margin bottom-nya atau jarak pada bagian bawahnya yaitu sebesar 16 dp dan juga stylenya yaitu seperti link berikut ini. Kemudian di sini terdapat auto complete text view di mana pada source code ini memiliki ID attendance type dengan width dan height-nya yaitu match serta wrap dan juga input type-nya bebas. Kemudian di sini terdapat hint-nya yaitu uh, berupa jenis presensi atau mengisikan nama. Kemudian kita lanjut pada source code untuk text input layout-nya dengan pemilihan width, height, dan margin bottom-nya seperti berikut. Kemudian style-nya juga seperti ini. Dilanjutkan dengan uh, text input edit text yang diawali dengan ID seperti itu. Kemudian kita beralih pada width dan juga height-nya yaitu match serta wrap dengan hint-nya yaitu keterangan dan input type-nya text multiline. Kemudian di sini source code yang terakhir yaitu material button, di mana memiliki ID yaitu submit button dengan pemilihan layout with match dan juga layout height-nya wrap. Serta pada teksnya sendiri tertulis tulisan submit dengan padding sebesar 12 dp. Kemudian dilanjut untuk source code dari edit text underscore background-nya dengan diawali pemilihan shape-nya atau SMLNS Android tersebut yang termasuk elemen utama untuk mendefinisikan bentuk grafis, serta memungkinkan untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, atau bentuk lain yang bisa digunakan sebagai latar belakang atau elemen grafis pada UI. Kemudian di sini terdapat solid Android color-nya dengan kode seperti ini dan juga pemilihan radiusnya yaitu sebesar 8 dp untuk memberikan radius sudut sebesar 8 dp untuk membuat sudut bentuk menjadi melengkung atau rounded corners. Kemudian di sini terdapat eh, pemilihan Android width-nya yaitu sebesar 2 dp dengan Android color-nya seperti link tersebut. Kemudian di sini juga terdapat source code berupa spinner underscore background yang mana pemilihan resource ini termasuk elemen utama yang membungkus semua sumber daya string dalam file. Kemudian di sini terdapat string name, app name yang diisi sesuai dengan perintah. Kemudian di sini juga terdapat attendance status array yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah array string bernama attendance status array. Kemudian di sini berlanjut pada source code spinner background, di mana source code ini diawali dengan shape XMLNS berupa elemen utama yang mendefinisikan bentuk grafis. Kemudian di sini terdapat solid Android-nya, yaitu color seperti ini. Kemudian dengan radius 8 dp dan juga Android left-nya yaitu 10 dp, serta right-nya yaitu 10 dp juga. Kemudian di sini kita beralih pada source code string, di mana source code ini merupakan elemen yang membungkus semua sumber daya string di dalam file, kemudian stringnya akan digunakan dalam aplikasi dan didefinisikan di dalam elemen ini. Kemudian di sini terdapat string name app name presensi string, di mana mendefinisikan string bernama app name yang berisi teks presensi dan digunakan untuk memberikan nama aplikasi. Kemudian di sini juga terdapat attendance status array, di mana berarti bahwa mendefinisikan sebuah array string bernama attendance status array yang berisi beberapa opsi status presensi. Kemudian di sini juga terdapat item-item di mana pada item ini kita dapat memanfaatkan item hadir tepat waktu, sakit, terlambat, maupun juga izin. Kemudian kita beralih pada source code dari main activity.java yang diawali dengan penggunaan package atau pemilihan package com.example.presensi yang menunjukkan bahwa source code ini berada dalam package tersebut untuk namespace dalam mengatur struktur proyek. Kemudian di sini terdapat berbagai macam import, di mana pada import bundle sendiri digunakan untuk mengelola data aktivitas atau activity dengan import view-nya yaitu untuk menangani interaksi tampilan view. Kemudian di sini terdapat berbagai macam import lainnya. Kita lanjut saja untuk masuk pada source code class declaration-nya, di mana class ini milik public class main activity dengan mendefinisikan class main activity yang merupakan turunan dari app compact activity. Ini adalah aktivitas utama pada aplikasi yang ditampilkan nantinya. Kemudian di sini terdapat variabel declaration-nya, yaitu terdapat date picker, terdapat time picker, auto complete text view,
dan juga terdapat, input edit text, di mana pada date picker sendiri untuk memanggil tanggal, time picker untuk memanggil waktu, add complete text view untuk memilih jenis presensi dari dropdown, kemudian di sini terdapat description yang digunakan untuk memilih jenis presensi, atau dari bentuk time, kemudian di sini terdapat text input. Teks input sendiri berfungsi untuk memasukkan keterangan dengan material button atau submit button-nya, yaitu tombol untuk mengirim data presensi. Kemudian di sini dapat on create dari metodenya, yaitu, dipanggil saat aktivitas dibuat, sehingga metode ini mengatur antarmuka pengguna dari file layout activity main XML dan menginisialisasi widget yang ada. Kemudian di sini lanjut untuk setup attendance type dropdown yang berarti bahwa, akan dipanggil saat aktivitas dibuat, dan metode ini mengatur antarmuka pengguna dari file layout activity main XML dan menginisialisasi widget yang ada. Kan di sini juga terdapat submit button set on click di mana, eee, metode ini akan mengambil input dari widget date picker, time picker, dan juga attendance type dan description, kemudian menyimpan atau mengolah datanya dalam bentuk presensi. Selanjutnya yaitu pada bagian private void setup submit button yang berarti bahwa, source code ini atau metode ini diambil atau mengambil input dari widget date picker, time picker, dan juga attendance type serta description, kemudian menyimpan atau mengolah datanya pada bagian presensi. Kemudian di sini juga, akan mengambil tanggal dan waktu, mengambil jenis presensi dan keterangan, dan juga toast message. Dan yang terakhir yaitu terdapat bentuk output-nya, yaitu, setelah pengguna memilih tanggal, waktu, jenis presensi, dan memasukkan keterangan, aplikasi atau project ini akan menampilkan toast yang mengonfirmasi pengiriman data dengan format yang disesuaikan. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum melakukan running. Kemudian ketika, sinkronisasi telah berhasil, kita berlanjut untuk melakukan running pada project. Dapat tertampil project yang telah di-running, yaitu berupa, tampilan atau halaman presensi dengan kalender yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mau tahun, tanggal, dan juga bulan apa. Kemudian di sini, kita dapat, melakukan pemilihan time picker-nya menggunakan metode, spinner. Kemudian di sini juga dapat melakukan drop down list dari jenis presensi, sebagai contoh yaitu mengisikan terlambat. Di sini keterangannya kita dapat mengisikan bebas, contohnya yaitu malas. Kemudian, kita melakukan submit pada project, dan di sini tertampil bahwa presensi berhasil, terlambat pada tanggal sekian, jenis terlambat, dan keterangan malas. Sekian tampilan project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.